Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya berafiliasi pada program studi Teknik Informatika. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keprofesian informatika. Eh, Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan etika profesi informatika dalam kasus nyata. Mengapa mata kuliah ini perlu kita berikan kepada mahasiswa? Pada dasarnya adalah mata kuliah ini mengajarkan etika khususnya dalam bidang komputer gitu, menekankan bagaimana seseorang profesional informatika harus membuat keputusan terkait keprofesionalismenya dan etika, serta etika bidang informatika yang dibahas meliputi bidang komersial, intelektual, privasi, resiko, dan sosial serta ujaran. Adapun materi yang akan disampaikan terdiri dari beberapa, yaitu pengantar, keprofesian teknologi informasi, kemudian ada sejarah, visi misi dan dampak teknologi informasi, sikap karir, teknologi digital dan internet, bisnis teknologi informasi, hak kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, organisasi dan kode etik, kemudian ada profesi bidang teknologi informasi, soft skill bidang teknologi informasi, entrepreneurship, privacy dan keamanan, kejahatan dunia maya serta anti korupsi. Pada mata kuliah ini, aktivitas belajarnya dilakukan secara sinkronus, di mana ada diskusi antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa sebagai penerima materi. Pada mata kuliah ini memiliki komposisi penilaian terdiri dari tugas besar, kuis, UTS, dan tugas harian seperti itu. Kita akan membahas terkait dengan definisi keprofesian teknologi informasi. Dan bab ini tidak masuk di bagian ini ya, bagian tugas besarnya kayak gitu. Nanti kalau yang tugas besarnya yang materi setelah. Oke, nah adapun outline-nya di apa namanya keprofesian definisi keprofesian teknologi informasi ini nanti kita akan membahas terkait dengan pengenalan keprofesian bidang teknologi informasi, kemudian standarisasi kelulusan teknologi informasi, kemudian lembaga-lembaga bidang teknologi informasi, kemudian pengertian profesi dan profesionalisme, kemudian profesi dalam teknologi informasi, profesionalisme dalam profesi teknologi informasi. Banyak C-nya ya. Banyak C. Nah, nanti di profesi dalam bidang teknologi informasi itu ada bab sendiri yang kalian akan bahas nanti ya di situ. Kalau ada yang ngambil, saya belum lihat ada yang ngambil nggak yang topik tentang profesi bidang teknologi informasi. Jadi silakan dieksplor di dalamnya. Oke, nah kalau kita bicara tentang keprofesian di bidang teknologi informasi, ada 4 hal isu kode etik dan 4 hal kode 4 isu kode etik. Kita biasa nyebutnya PAPA. Privacy, akurasi, property sama accessibility kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat yang sebelah ini ada isunya, kemudian ada siklusnya yang terkait dengan keprofesian di bidang IT. Nah, kita berangkat dari sini dulu 4 isunya. Yang pertama adalah terkait dengan privacy. Kenapa sih kerahasiaan itu bagian dari kode etik? Ya udah, kita semua sudah tahu sebenarnya membuat sebuah program itu tidak murah dan tidak mudah kayak gitu kan. Apalagi source code-nya kalian itu kan rahasia banget ya. Kalau dijual sama orang kan kita nggak tahu seperti apa. Di APPL IPPL ada nggak ya? Atau di manajemen proyek ada nggak? Kalian sudah pernah dapat cara menentukan value dari sebuah aplikasi? Belum. Atau ada nggak di sini yang pernah ngerjain proyek?
mau bikin website, ada? Apa, bikin apa? Saya pengen tahu ceritanya. Gimana? Ceritakan konsepnya. Atau aplikasi apa dulu tuh? Nama. Ah, Ini karena masih tahu jadi kayak ada kan munculan di bisnis seperti ya. nah mereka masih nggak apa seperti itu itu dia itu sering kami nggak sampai selama itu dapat kita selama itu yang kami itu dibuatnya soalnya Oh, manual masih. mana semua diaplikasikan jadi ya mana seperti di kita beli empat berdiskusi dulu kita pasien itu kami ya kita yang berbagai dari orang yang nanti yang berperan melihat tempat yang kita punya beliau ya dari proyek itu deal berarti sama aplikasinya kan? sama Soalnya kalau kita ngomongin database sendiri, backend itu tuh sebenarnya bagian pekerjaan sendiri. Nah, di backend itu sendiri-sendiri. Kalau kalian mau jualnya yang belakangnya, ya silahkan juga kayak gitu. Atau mau bikin, berarti kan bikinnya satu aplikasi keseluruhannya. Berapa nilainya? revisi itu kita 16 juta. 16 juta, terus setelah direvisi, kayaknya berarti kalau sampai 8 berarti berapa? Plus tambah 8, 24 ya. Sendiri, ngerjain sendiri. Ada tim. Berapa tim? Bertiga. Project manajernya ya. 4, 24, lumayan lah ya. Maksudnya di kondisi mahasiswa lumayan. Maksudnya kalian kalau mau cari duit tuh nggak nunggu lulus, nggak usah nunggu lulus. Di Glints banyak Glints, ya banyak project-project sekalian bikin portofolio. Makanya bersyukurlah yang sering diajak project sama dosen. Memang nggak enak, disuruh ngerjain ini itu. Tapi nanti bikinnya portofolionya banyak. Kayak gitu. Saya cerita misalnya, angkatan pertama kalian yang namanya Holil, nggak tahu kenal atau enggak ya? Holil ya. Holil itu banyak sekali diminta tolong karena nggak ada lagi kan, siapa lagi mau diminta tolong gitu kan, Zaki aja lulus belum gitu kan, makanya di saat itu yang dimintain Holil. Jadi Holil tolong bikinkan ini, Holil bikinkan ini. Jadi dia tuh koleksi portofolio. Dan sekarang dia habis itu udah lulus, dari lulus dia ditarik Pak Fajri di NIBA jadi tim IT di sana. Setelah dia mature 2 tahun, dia keluar dari mana namanya, dari Uniba terus pindah ke perusahaan tambang, tapi ngerjainnya di tambang ERP. Nanti kalian mungkin akan banyak tahu tentang ERP. ERP itu bagaimana mengelola suatu bisnis. Kalau di tambang itu mulai dari apa namanya, masalah rekrutmen, kemudian masalah stockpile batu baranya, segalanya tuh di handle sama ERP tersebut gitu. Dia di hire. Tebak sekarang berapa gajinya? Saya kasih gambaran. Di Uniba dia dikasih UMR sekitar 2,8 sampai 3. Setelah pindah, setelah matang 2 tahun dengan portofolio yang segambreng itu tahun berapa? 14. Dengan durasi 2 tahun. 2 tahun kerja nih. 2 tahun kerja, tapi portofolionya waktu kuliah banyak. Jadi statusnya masih junior sih dia itu. Nah, kalau di tempatnya batu baranya itu dia masih statusnya junior. 12. Iya, benar. Dia di 12. 13. Dan itu sudah free tempat tinggal, free makan, karena kan dia kalau dapat site di sana udah gratis semua ya. Segala macamnya udah free. Jadi bersih dia terimanya adalah sekitar 13 juta. Dengan posisinya adalah menurut saya junior karena cuma baru 2 tahun, kemudian baru masuk, kemudian portofolionya memang banyak kayak gitu. Nah, sekarang di dunia IT itu melihatnya itu adalah memang portofolio.
sama skill atau sertifikasi. Jadi ijazah itu penting. Ijazah itu tanda buat kalian, oh ya udah pernah punya pendidikan gitu ya. Tapi tidak membuktikan bahwa kalian punya skill. Nah, kalau yang menunjukkan punya skill ya kalian harus ngambil sertifikasi. Kayak gitu. Mau database ya silakan database. Atau nanti nanti silakan dibahas yang membahas terkait dengan bisnis IT ya. Eh, Nanti ada juga sih sebenarnya. Misalnya pernah lihat nggak rekrutmennya Google? Google itu gimana sih cara rekrutmennya? Iya, jadi dia tuh, saya pernah buka di buku namanya IEEE yang tadi organisasi saya sebutkan itu, dia ngeluarin juga kayak jurnal, jurnal magazine gitu. Nah dia biasanya Google tuh ada iklan di belakangnya untuk meng-hire orang. Waktu itu waktu saya kuliah S1 tuh nggak sengaja baca punya dosen, terus ngeliatin gitu. Nah, kalau Google recruitment itu gimana sih gitu. Ternyata dia nggak ada cantumin ijazah dari mana, berapa IPK, nggak ada. Dia cuma ngeliat dia butuh apa, kompetensinya apa, soft skillnya apa, portofolionya apa, baru masuk lolos administrasi. Kan administrasi sederhana, baru nanti yang itu tes live coding, kayak kompetisi, dijadiin kompetisi sama mereka kayak gitu. Nah itu berbeda dengan yang berbeda dengan di Indonesia ya, harus nyantumkan ijazah, IPK dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau perusahaan sekarang di bidang IT itu udah mulai mature sih, tidak banyak menggunakan seperti itu sih. Yang bagus ya, mereka banyak mencaplok aja. Ada teman-temannya diambil. Dulu pas ketika saya di UPTTK tuh banyak staff saya. Terakhir saya lihat pada dicaplokin sama teman-teman. Ada yang ditarik ke Semen Gresik, ada yang ditarikin sama PLN gitu, sama teman-temannya. Karena mereka udah mature 2 tahun. 2 tahun itu udah mature ya. Saya ngitungnya udah mature, kemudian masuk ke industri itu cukup. Nah, saya balik lagi ke tadi ya. Menarik tadi pengalamannya yang bicara masalah privacy gitu kan. Nah, bayangkan tadi punya nilai project di sekitar 24 juta gitu ya. 24 juta ngerjainnya udah setengah mati ya, 6 bulanan, 3 bulan ya. 3 sampai 6 bulan biasanya kayak gitu. Terus kerjanya malam-malam, pagi kuliah. Nah, itu bayangkan kalau kerahasiaannya tidak dijaga. Tadi kan ada 4 orang, project manager, UI, front end, back end, UI UX. Biasanya kayak gitu, minimalis kan kayak gitu ya. Kecuali full stack. Full stack jadi nangis darah kayak gitu ya. Nah, kalau pasti kan gini, front end, back end, UI UX itu kan tidak melulu mereka membahas front end-nya kan. Pasti front end engineer pun tuh tahu tentang back end engineer tuh pasti dia akan tahu juga gitu, struktur database pasti dia pernah belajar. Bayangkan kalau project itu kemudian privasinya tidak dijaga, bisa diambil orang. Yang sama temen tadi biarlah kayak gitu. Nah, kalau tidak ada komitmennya kayak gitu. Belum kalau di-share lagi. Nah, itu contohnya di privacy ya, di bidang kerahasiaan itu pentingnya kayak gitu. Itu baru project yang posisinya masih studentnya 24 juta. Apalagi kalau udah profesional. Udah profesional berapa? Ratusan. Benar, ratusan. Kalau saya pernah ikut rapatnya Pak WR kan bidang IT ya. Saya pernah ikut rapatnya, beliau itu pernah cerita, eh, dia ngerjain punya pemerintah, itu kemarin proyek terakhirnya itu 1,3 M. Duitnya nggak sedikit ya, ribu juta, 1,3, 1.300 juta. Sama proyeknya tentang aplikasi juga kayak gitu. Atau kalau di pemerintahan itu ada pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu nggak boleh lebih dari 200 juta. Misalnya ya udah berarti biasanya dipepet dinilai 200 juta satu proyek kayak gitu. Atau kalian kalau mau iseng lihat aja katalog pemerintah gitu, apa namanya, lelang, tentang lelang, terus ngerjain aplikasi berapa sih itu nilainya. Udah kalian bisa dapat jam berapa nominal sebuah proyek. Nah itu bayangkan kalau kalau privasinya tidak dijaga seperti apa. Itu baru tim, belum yang hubungannya dengan eksternal. Kayak misalnya tadi dia ngerjain database, habis itu bocor, itu kan masuknya ke privasi juga kayak gitu. Misalnya kayak data terakhir, misalnya datanya BPJS jebol kan ke eksternal gitu kan, datanya EKTP jebol juga. Ya, makanya ini menjadi isu yang paling atas yang membahas terkait dengan kerahasiaan. Nah kemudian akurasi, kebenaran.
Kebenarannya apa? Biasa banyak kaitannya ke datanya. Bayangkan kalau data yang dientrikan itu salah. Yang tadi contohnya tadi tentang data apa tadi? Perumahan, properti gitu ya. Salah ngetrikan aja. Salah ngetrikan yang harusnya 750 juta jadi 75 juta jualan propertinya. Apalagi udah terotomasi semua ya, udah mesin, udah pakai host to host bank, orang payment murah 75 deal ya. Apa enggak takut itu developer rumahnya, ya kan? Atau saya contoh deh sederhana, misalnya kayak UKT kalian, UKT kalian kan sudah host to host, udah otomatis. Pas zaman saya itu udah kalian udah otomatis, tinggal nyebutin NIM gitu kan. Bayangkan saat yang ngintrikan data orang keuangannya yang tadinya dua berapa sih data itu? 2,5 juta ya, itu 2,4 ya. Ada ya, atau yang 1 juta deh, yang kelas 1 juta gitu kan. Sekarang orang keuangannya salah ngentrikan tambahan 01, 10 juta, kan kaget. Nah itu makanya ini juga akurasi itu bagian dari isu di kode etik kayak gitu. Kode etiknya itu tidak hanya melibatkan orang IT-nya saja, tapi orang eksternalnya juga. Nah properti ini membahas terkait dengan kepemilikan. Nah kalau sudah properti yang tadi contohnya ya, ada HKI, hak kekayaan intelektualnya, ada copyright-nya. Sekarang tadi saya bilang kalian berempat ngerjain, copyright-nya punya siapa? Tergantung, tergantung deal-nya. Pasti nggak dibahas kan? Nggak dibahas. Nah, copyright-nya punya siapa? Kalau dia bilang, ya udah copyright-nya punya kita, tapi mereka tidak mengurusnya di HKI, itu nggak ada dasarnya. Dia nggak ngurus ke Kemenkumham, itu nggak ada dasarnya. Langsung klaim balik aja. Itu tuntut bawa pengadilan. Enak mereka. Lah iya benar, HKI itu kuat dasarnya gitu. Makanya bagi orang yang baik gitu ya, developer yang baik, itu akan ditanyain misalnya, ini copyright-nya mau punya siapa? Punya kami atau punya dia? Kalau punya dia, bantulah diuruskan. Ntar aja ngurusnya copyright-nya kayak gitu. Kadang ada juga copyright yang cuma ditulis kayak tadi ya, diaku-akui copyright, oh dia sudah copyright ITK gitu. Terus dicek Kemenkumhamnya, nggak ada datanya dia. Kamu langsung cepet-cepetan klaim HKI-nya, jadi punya tuntut balik. Contoh, punya ITK. Tadi kan ada copyright at ITK. Cek aja di Kemenkumham, ada nggak? Nggak ada. Itu cuma copyright gitu ya. Itu kalau kalian mau iseng misalnya ya, udah saya bikin aja copyright, bikinkan HKI, namanya gerbang.itk.ac.id, terus nanti yang membuat atas nama kalian, kalian ngeklaim ke ITK, ITK nggak mau bayar, tuntut pengadilan bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kok orang masang copyright itu antara dua, antara nakut-nakutin orang supaya tidak diklaim atau ini nantang gitu ya. Kayak gitu. Makanya ini harus jelas propertinya punya siapa. Makanya kalau lomba, kalau kalian pernah ikut lomba, biasanya itu ada bunyinya kan. Misalnya lomba IoT. Nanti produk yang dihasilkan akan dimiliki kepemilikannya atas nama penyelenggara. Biasanya itu kayak gitu ya. Kalian boleh nge-reject juga, enggak, saya nggak setuju tentang itu, saya mau klaim itu. Itu bisa juga. Takutnya dia ngeklaim terus dijual, produknya bagus, kalian nggak dapat apa-apa. Kalau kalian propertinya kalian daftarkan HKI, kalian dapat duit. Ada loh hitungannya. Ada hitungannya. Satu produk kita dipakai. Saya ambil contoh tutup ini sedotan yang kalian pakai itu, yang bisa ditekuk, yang ditarik, yang ada pinggirannya itu. Nah itu tuh ada hak patennya, ada hak ciptanya. Itu kalau orang nggak bayar royalti, bisa kena. Kayak gitu. Tapi ada jangka waktu tertentu, kalau nggak salah 25 tahun. Setelah 25 tahun itu punya publik. Itu sama kayak, pernah nggak dengar obat generik sama obat paten? Kalau ke apotik berobat gitu. Ini obatnya generik harganya 1.500. Tapi ini ada obat paten harganya 150.000. Pernah dengar nggak gitu? Nggak pernah ya? Atau kok ya nanti kalau punya keluarga yang orang tua berobat, biasanya kalau BPJS dikasihnya obat generik. Tapi kalau pribadi biasanya dikasihnya obat paten. Patennya itu bukan paten, obatnya bagus bukan. Obat yang obat namanya obat paten itu berarti obatnya itu masih dimilikin oleh si perusahaan tadi. Misalnya Bio Farma.
Berarti hak patennya itu masih punya Bio Farma. Kalau obat itu saya nggak tahu, kalau nggak salah 10 tahun atau 15 tahun. Kalau lebih dari itu, rahasia di dalamnya boleh dibuka untuk kepentingan masyarakat umum. Misalnya makanya paracetamol, obat paracetamol itu harganya udah turun kan, harganya 500 biji per bijinya tuh Rp500 karena itu udah bukan paten lagi, bukan obat paten, sudah di pabrik digunakan karena kan penemunya udah lama kayak gitu. Nah, makanya properti kita harus jelaskan. Kemudian yang satu lagi, ada accessibility, ini hak aksesnya. Siapa sih kalau kita bangun aplikasi, siapa sih yang boleh mengakses gitu? Maka ada rule-nya. Apakah dia misalnya kalau di kampus ada rektor, dosen atau yang lainnya kayak gitu. Kita atur. Nah, maka di keprofesional IT itu kita akan melihat siklusnya bentuknya seperti ini. Di mana di situ ada sikap kritis. Kenapa perlu penting sikap kritis? Karena biasanya orang IT itu iya aja, ditambahin fitur, ya. Apalagi mahasiswa, ya, tambahin ini ya, tambahin ini ya, tambahin ini ya, gitu ya. Ya iya aja kan. Apalagi kalau cara kerjanya full stack. Full stack itu pasti iya aja. Yang nggak iya tuh kalau pakai waterfall. Karena waterfall itu harus dokumen approval, ditandatangani. Jadi kalau ada penambahan fitur, nggak bisa, dia harus selesaikan sampai bawah, bikin waterfall baru lagi buat nambahin. Kalau full stack, enggak, siklusnya cepat banget, jadi tinggal mereka minta tambahin, kasihan programmernya, kayak gitu. Maka pentinglah sikap kritis, penting banget sikap kritis tadi. Kenapa ya tuh, jangan iya aja, tapi butuh nge-reject. Kalau memang nggak sanggup ya udah jangan gitu diomongin. Kemudian ada maksudnya metodologi ini ya. Yang tadi, ketika kalian membangun sebuah IT, kalian mau cara kerjanya gimana? Ada full stack, ada agile, ada waterfall. Itu penting. Karena nanti terkait masalah keuangan, mau pembagian job desk-nya seperti apa, salary ke masing-masing timnya seperti apa. Maka ini penting juga di metodologinya. Kemudian sistematik, cara ngerjakannya sistematik atau enggak. Kalau misalnya tadi ya saya bilang, kalau kita ngerjakan secara waterfall ya dari atas sampai bawah. Kalau pakai agile yang lain atau PXP, ya kalian bisa random, bisa mudah banget, atau full stack gitu, mudah banget kalian untuk mengerjakan. Nah, ini kembali pasti. Udah aplikasinya selesai, kita ngerjakannya sistematis, sama, revisi lagi, menjaga kerahasiaan datanya itu seperti apa. Maka habis itu setelah itu erat kaitannya dengan risiko. Kayak gitu. Kalau di siklus hidupnya software development itu terakhirnya itu maintenance. Maintenance itu rawan. Cost yang paling besar itu di maintenance. Jadi bukan membuat. Jadi kalau kamu misalnya buat tadi harganya 24 juta, maintenance-nya itu bisa lebih. Kayak gitu. Tapi biasanya maintenance itu tidak pernah dihitung. Kayak gitu. Karena skenario-nya banyak. Misalnya mau beli lepas, ya udah kita serahkan gitu aja. Nanti kalau ada perbaikan segala macam, ya urusan sendiri. Kayak gitu. Tapi biasa kalau saya project saya nggak mau. Kalau memang di awal ngomongnya dia beli lepas ya udah silahkan di maintenance sendiri. Lanjutannya apa ya? Saya nggak mau kalau ditelepon apa saya nggak mau. Karena di perjanjian awalnya udah jelas. Nah tapi kalau waktu zaman saya mahasiswa ya kayak gitu. Nah kalau benerin gitu ya, pikir ya sebentar saya perbaiki dulu, ya sebentar saya perbaiki dulu. Kayak gitu. Nah apa? Belajar. Tapi nanti kalau sudah kalian udah profesional nggak bisa kayak gitu. Oke, nah kemudian standarisasi lulusan teknologi informasi. Ini penting buat gambaran teman-teman. Ada beberapa standarisasi pekerjaan IT di level pemerintah, artinya nanti di PNS ya. Saya nggak tahu, ada nggak yang masih pengen jadi PNS ya, orang IT. Jadi isunya tuh di pemerintahan sekarang tuh ada 3.000 PNS yang resign. Gara-gara masalah gaji. Gaji PNS tuh kecil. Kayak saya misalnya, saya terbuka. Saya gaji PNS tuh cuma 3 juta, 2,96. Kecil kan? Banding si Kodin. Kodin 12 juta. Saya 3 juta. Kayak gitu. Hah? Enggak. Karena tiap orang tuh kan punya tujuan yang masing-masing ya. Kalau mau orientasinya uang ya silahkan. Kalau misalnya dosen tuh kebanyakan memang amal jariahnya yang dikejar. Ya udahlah, amal jariahnya dikejar gitu. Dosen itu ya untuk ngajarin gitu kan. Kalau di muslim amal jariah ya kayak gitu. Biar kita mati nanti ya udah masih ada gitu kan. Ya udah kalau gampangnya kalian aja cari Google Scholar gitu kan. Google Scholar kan lihat banyak
hasil risetnya dosen-dosen itu kan dipakai jadi amal jariah kan. Orangnya udah mati masih pakai. Misalnya ambil contoh punyanya Fazi deh. Fazi itu ada Fazi Sugino. Orangnya masih ada nggak ada. Coba dia muslim amal jariah tuh, ya kan? Ya, kita nggak tahu. Kalau nggak muslim kayak apa? Kita nggak tahu gitu kalau di ajaran lain. Kalau di muslim jadinya amal jariah. Oke, ya sudah. Kalau di balik lagi ke sini ya, kalau di PNS itu ada namanya peranata komputer. Khusus memang pekerjaannya peranata komputer. Dia ada tiga pekerjaan job desk besar, saya lupa, tapi ada tiga. Ada tiga. Dia menghandle-nya tuh aplikasi, kemudian tata kelola, sama satu lagi itu saya lupa apa. Begitu. Kalau di pemerintahan, sebenarnya pemerintahan itu tidak membuat, harusnya tidak membuat. Jadi mereka tuh mengoutsourcingkan ke pihak ketiga untuk mengerjakan aplikasi mereka. Harusnya tuh kayak gitu. Misalnya kayak ITK butuh aplikasi baru. Seharusnya ITK melelangnya ke pihak di luar. Nanti setelah lelang selesai, kemudian aplikasinya diterima ITK, baru ITK yang ngelola. Nah, yang mengelola itu peranata komputer. Harusnya bentuknya seperti itu. Tapi peranata komputer di level pemerintahan itu biasanya palu gada. Apa lu minta gua ada? Ya mesin apa namanya, wifi rusak dikerjain, printer rusak dikerjain, laptop RAM-nya error dikerjain, kayak gitu segala macamnya dikerjain. Sebenarnya enggak itu kerjaan perangkat komputer, karena orang lain knowledge-nya kurang terkait dengan perangkat komputer, jadi ya paling gada. Oke, ini pekerjaan di bidang IT, silahkan kalau mau jadi PNS, eh, maksudnya kalau membandingkan gaji tadinya. Kalau saya mau idealis, eh, saya menyarankan tidak, mending ke luar saja kayak gitu. Kalau saya waktu itu lagi asiin sama anak SI itu, dia gaji di tiket.com, dia programmernya tiket.com, anak SI TK, salah satu programmernya, dia gajinya udah 16, remote, kurang enak apa-apa. Rumahnya di Samarinda, masih bujang, ikut orang tua, makan masih ditanggung orang tua. Yang nggak enaknya satu, dibilang jaga lilin sama tetangga. Maksudnya apa namanya, tetangga tuh ngomongin. Nah, maksudnya orang tua kalian tuh juga harus, kalau kalian kerja remote, orang tua kalian tuh juga harus siap, lingkungan kalian tuh harus siap. Kalau enggak, digibahin sama tetangga. Ini tiba-tiba punya motor baru, nggak lama, 3 bulan lagi punya mobil baru. Itu kendalanya tuh itu. Makanya waktu saya Pak Ariadi itu iseng sama anak itu gitu. Ya udah, kamu buka depan rumahmu jasa print-printan aja. Kalau buka, terima jasa print-printan. Jadi kelihatan kerjamu tuh di print-printan gitu. Tapi pas lagi ngeprint sebenarnya kamu nggak kerjain itu, kerjain codingan. Tapi kamu sering tutup aja gitu, nanti ya rusak, printnya rusak. Itu waktu candaan kita di Letter Padu lagi apa, akreditasi internasional. Kan gede nih, 16 juta, bayangkan saya 5 bulan, dia sebulan. Gitu. Kalau di Islam tuh ada namanya kona'ah. Kona'ah itu merasa cukup aja. Kalau kita ngejar terus ya nggak ada cukupnya gitu ya. Kalau mau segitu 16 juta ya kurang. Gitu. Kalau kita dikasih 3 juta ya udahlah cukup. 3 juta cukup hidup cukup lah. Ya. Kemudian nanti profesi dalam bidang teknologi informasi sebenarnya tidak hanya ini, ada macam-macam, nanti dijelaskan di babnya yang terkait dengan profesi IT. Itu lebih detail. Ini hanya main mapnya saja, sedikit memberikan gambaran. Ada knowledge foundation, knowledge and skill. Ini kalau kita mau bagi, ada network system, ada interaktif media, ada programming software engineer, ada information support and service. Jadi kalian mikirnya bahwa jangan berpikir bahwa orang IT itu yang ngerjainnya front end, back end, UI UX lagi ya. Ya palingan itu kan, atau full stack dikerjain semua, depan belakang luar dalam gitu kan. Nah ini ada, kalian bidangkan aja, kalian khususkan aja. Misalnya mau kemana, mau game programmer ya udah dalamin kan, game programmer atau network
Network itu juga ada spesialisnya ya, kayak gini ya. Ada macam-macam. Kalau di sini networknya ya dikerjain semua, ya wifi, ya jaringan LAN, ya servernya, ya di dalam servernya gitu dikerjain semua. Padahal ada bagian masing-masing. Ini kalau yang suka di interaktif medianya, 3D Animator, ini lebih ke UI UX-nya ya. UI UX jadi nggak cuma membahasnya itu nggak cuma desain tampilan sudah selesai warna, color, bentuk, positioning, nggak cuma itu. Jadi di dalamnya itu ada ini nih. Web designer, webmaster, 3D animator, VR spesialis, segala macam tergantung dari kebutuhannya. Termasuk dengan information support and service-nya itu juga ada macam-macam. Ada database administrator, kemudian database ini dev-nya. Ada database administrator, ada database development, beda. Itu baru ngomongin database-nya aja. Kalau kamu ngerjain digabungin, kayaknya back end jadi satu. Padahal ini dipisahin. Begitu. Nah, biasanya kalau di pemerintahan proposalnya itu diurai. Oh, butuh namanya database administrator, oh, butuh namanya database development. Jadi kalau bikin project dengan klien, saya butuh ini, misalkan. Front end itu jangan ngomongin front end, sebutkan front end butuhnya apa, UX-nya apa. Oh, saya butuh yang ngurusin handle di server saya. Berarti orang jaringan, masukkan juga. Jadi satu tim itu kalau bikin project gede, orangnya gede berarti kan duitnya gede. Meskipun biasanya realisasinya di belakang ya orangnya ya tadi kembali ke empat tadi, front-end, back-end, UI UX, project manager, kayak gitu. Oke, ini kalau kita bicara tentang profesionalisme, dapat dilihat dari beberapa hal yang menunjukkan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Nah, ini memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan perangkat yang berhubungan langsung dengan pekerjaan IT khususnya gitu ya. Kalau orang database ya udah biasa ngerjain PHP admin dan segala macam Microsoft database segala macam. Kemudian dia mampu bekerja disiplin, kemudian dapat bekerja sama dalam tim, kemudian cepat dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan klien. Ini first delivery first, biasanya butuh yang ini, yang nomor 4 ini penting banget, kayak gitu. Kalau telat, ya kliennya bisa buyar kayak gitu, atau kena penalti. Oke, terima kasih.